Barcelona ingin selamatkan karir Joao Cancelo. Manchester City dan Bayern Munchen tidak begitu menginginkan Joao Cancelo lagi di musim depan. Meski begitu, Cancelo masih punya opsi ke Barcelona. Menurut laporan Sport, bahwa Barcelona tertarik mendatangkan Cancelo. Namun, Barcelona tidak akan menawarkan pembelian permanen. Barcelona justru ingin meniru langkah Munchen, yaitu peminjaman. Opsi peminjaman bisa jadi solusi bagi semua pihak. Barcelona mendapatkan pemain yang dibutuhkan, Cancelo mendapatkan klub yang layak, dan Man City tidak perlu menampung Cancelo. Jalani musim terbaik di Barcelona, De Jong enggan pindah ke MU. De Jong mungkin tidak akan berada di Barcelona musim ini, setelah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Manchester United pada musim panas lalu. Meskipun telah menolaknya, rumor tersebut terus berlanjut. Namun, sang pemain sendiri sangat ingin memperjelas pendiriannya mengenai masa depannya. "Saya tahu saya ingin terus di Barcelona musim panas lalu, dan saya tidak berubah pikiran," kata De Jong. "Saya selalu bermimpi bermain untuk Barca, dan saya ingin meraih kesuksesan di sini." Luka Modric bikin kesal Real Madrid, terancam didepak akhir musim ini. Real Madrid dikabarkan dibikin kesal Luka Modric. Manajemen Madrid tidak senang, karena Modric memutuskan untuk tetap bermain di timnas Kroasia. Dilansir Tribal Football, Madrid kecewa dengan Modric, karena menolak untuk sepenuhnya fokus di klub, di tahun-tahun terakhir karirnya. Seperti diketahui, pemain berusia 37 tahun itu, berniat untuk terus bermain untuk negaranya. Tetapi, keputusan itu membuat Madrid tidak terkesan, dan dapat memengaruhi rencana perpanjangan kontraknya. Chiesa tumbal kemenangan Juventus atas Freiburg. Juventus meraih kemenangan di leg pertama Liga Eropa. Sayangnya, usai pertandingan, Juventus pun agak cemas. Salah satu pemain andalan mereka, Federico Chiesa dilaporkan mengalami cedera. Masuk 10 menit akhir pertandingan, Chiesa terjatuh dan tampak kesakitan. Massimiliano Allegri sebagai pelatih, masih menunggu laporan kondisi Chiesa. Sementara publik Juventus, harap-harap cemas menunggu kabar. Mengingat sang penyerang baru saja pulih dari cedera lutut, yang membuatnya absen panjang. AC Milan tidak mau bertemu dengan tim-tim Italia, di perempat final Liga Champions. Alasan Pioli supaya tidak bertemu dengan tim Liga Italia lainnya, karena menginginkan semifinal nanti dikuasai oleh tim-tim dari Italia. Oleh karena itu, ada baiknya 3 tim tersisa, tidak boleh saling mengalahkan di perempat final. Pioli bahkan mendoakan 2 tim lain lolos sejauh mungkin. "Saya lebih pilih untuk tidak bertemu dengan tim-tim Italia. Tetapi saya juga berharap mereka bisa lolos ke babak berikutnya," ungkapnya dikutip dari Sport Mediaset. Angel Di Maria, Juventus mau raih titel Liga Eropa. Angel Di Maria menjadi pahlawan kemenangan Juventus atas Freiburg di Liga Eropa. Dia dan rekan setimnya bertekad membawa Bianconeri juara Liga Eropa. Di Maria amat senang bisa membantu Juventus meraih kemenangan atas Freiburg. Dia berharap dapat terus menampilkan performa terbaik, demi meraih juara. "Saya merasakan sedikit rasa sakit, itu adalah kelelahan normal, setelah begitu banyak laga. Tapi saya pikir, hal terpenting malam ini adalah bekerja keras, dan memenangkan pertandingan," kata Di Maria. Ada untungnya, Manchester United dihajar Liverpool. Menurut Ten Hag, penampilan Man United sebelum bertemu Liverpool, memang mengecewakan. Yang membuat orang tidak sadar, adalah hasil akhir yang berpihak pada The Red Devils. "Saya tidak senang dengan performa tim saat melawan Newcastle. Saya juga tidak senang ketika tim melawan Leicester, utamanya di babak pertama," ungkapnya dikutip dari Sky Sports. Oleh karena itu, begitu dihajar habis-habisan oleh Liverpool, Ten Hag melihat sisi positif. Kekalahan ini bisa memberikan pelajaran langsung kepada pemain. Peringatan Thierry Henry buat Arsenal. Arsenal masih memuncaki klasemen Liga Inggris, dan jadi salah satu kandidat juara. Ex-pemain, sekaligus legenda Arsenal, Thierry Henry, senang lihat meriam London ada di puncak Liga Inggris, dan berharap mereka bisa juara. Namun, Henry beri peringatan. "Jelas, saya ingin Arsenal memenangkan laga. Tapi, saya tidak mau terbawa suasana Arsenal, yang sedang berada di posisi teratas," katanya kepada CBS Sport. "Segala hal bisa berubah dengan cepat di Liga Inggris," tegasnya. Manchester United sepakati transfer 50 juta euro, untuk gelandang Chelsea, Mason Mount. Mason Mount belum memperpanjang kontrak di Chelsea, dan Man United terus melancarkan godaan. Menurut laporan The Guardian, The Red Devils, saat ini mengarahkan teropong mereka pada pemain berposisi gelandang menyerang. Mount masuk dalam daftar incaran.
Dalam laporannya, Guardian menyebut, pihak Setan Merah tidak keberatan dengan mahar 50 juta euro, sebagaimana yang dimintakan pihak The Blues. Daripada jor-joran beli pemain tak jelas, Chelsea mending rekrut Kylian Mbappe. Ex-winger Chelsea, Florent Malouda, menyarankan mantan klubnya merekrut Kylian Mbappe, ketimbang membeli pemain tidak jelas. Menurut Malouda, kualitas penyerang timnas Prancis itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Apalagi, Mbappe sudah memenangi banyak gelar, meski baru berusia 24 tahun. Saya ingin melihat Chelsea merekrut Kylian Mbappe. Saya pikir kami harus mencari pemain top seperti Mbappe, kata Malouda seperti dikutip dari DAZN. Cody Gakpo langgar aturan tak tertulis Liverpool, sebelum bantai Manchester United. Gakpo menjadi salah satu protagonis di malam bersejarah Anfield, kala Liverpool menggulung MU. Namun, ternyata ia melanggar satu titah klub. Menurut laporan Football 365, Gakpo didapati menyentuh simbol This is Anfield, sebelum memasuki lapangan. Laporan itu mengklaim, bahwa klub membuat sebuah aturan. Bahwa hanya pemain yang sudah pernah mempersembahkan trofi untuk klub, yang boleh menyentuh simbol sakral itu. Sementara Gakpo, masih belum memenangkan apapun bersama Liverpool. Tottenham mulai mencari pengganti Conte. Antonio Conte, mungkin tak akan bertahan lama di Tottenham Hotspur. Mauricio Pochettino dan Thomas Tuchel, tengah dipertimbangkan sebagai pengganti. Dilaporkan The Guardian, Conte yang kontraknya habis pada Juni 2023, kemungkinan tak akan diperpanjang. Ia bahkan bisa saja didepak lebih cepat, seandainya tak kunjung menghadirkan hasil bagus di sisa musim ini. Saat ini, Pochettino menjadi favorit untuk menggantikan pelatih Italia itu. Nego kontrak alot, Marco Asensio cabut dari Real Madrid. Menurut laporan Marca, jika negosiasi kontrak ini terus buntu, Asensio akan cabut dari Real Madrid. Saat ini, sang winger mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub top Eropa. Namun, ia sengaja menahan tawaran-tawaran itu, karena ia memprioritaskan bertahan di Real Madrid. Jika Real Madrid masih keras kepala, tidak mau menaikkan nilai kontraknya, maka sang winger akan memantapkan hati untuk cabut dari Bernabeu. Pesan Scholes untuk Erik ten Hag, jangan otak-atik posisi Bruno Fernandes. Scholes menilai, apiknya performa Fernandes ini, disebabkan sang playmaker bermain di posisi terbaiknya, yaitu, di belakang striker. Ia percaya, bahwa ini adalah posisi terbaik untuk sang gelandang. Karena, belakangan ini, Erik ten Hag kerap menggeser posisinya. Sehingga, ia tidak bisa tampil maksimal. Saya rasa, dia benar-benar brilian saat bermain di tengah. Saya harap, kita tidak perlu lagi melihat ia bermain melebar, ujarnya. Pujian setinggi langit Mikel Arteta untuk Fabio Vieira. Sebuah pujian diberikan Mikel Arteta, kepada Fabio Vieira. Gelandang muda Arsenal itu, benar-benar bisa jadi ancaman yang berbahaya, bagi para musuh The Gunners. Arteta menyebut, bahwa Vieira benar-benar tampil dengan sangat baik, di lini tengah Arsenal. Ia menilai, sang gelandang membuat tim lawan kocar-kacir. Sehingga, ia puas dengan kontribusinya. Saya rasa, dia adalah pemain kami yang paling berbahaya. Ia selalu mampu menciptakan sesuatu, dan ia pemain yang sangat saya sukai, ujar Arteta. Real Madrid, berniat bajak Haaland dari Man City pada musim panas nanti. Real Madrid, sebelumnya sempat dikabarkan tak berniat mendatangkan Erling Haaland, dalam waktu dekat. Namun, kini tampaknya mereka berubah pikiran. Madrid disebut siap membajak Haaland dari Manchester City, pada musim panas 2023 mendatang. Gosip ini dihembuskan oleh Independent. Laporan itu menyebut, Madrid merasa yakin, mereka akan punya kesempatan untuk memboyong Haaland dari City, di akhir musim nanti. Bikin ulah jelang lawan Augsburg, bos Bayern Munchen bela Leroy Sané. Leroy Sané, baru-baru ini membuat ulah, dan terancam mendapatkan sanksi dari Bayern Munchen. Tetapi, Julian Nagelsmann membela sang pemain, dengan menyebut salah satu pemain terbaik di Eropa saat ini. Setiap pemain, memiliki karakternya masing-masing. Penting bagi Anda untuk menghormati, menerima dan menghadapi karakteristik para pemain, kata Nagelsmann. Saya selalu berusaha mendukungnya. Saya bukan orang yang mencoba mengubah karakter pemain. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Eropa. Kami membutuhkannya. Liga Arab Saudi tidak semudah itu, Cristiano Ronaldo. Pelatih kiper Al Nassr, Guido Nani menyampaikan pujian untuk performa Cristiano Ronaldo, setelah sebulan terakhir bermain di Liga Arab Saudi.
Dia pun memperingatkan Ronaldo bahwa liga ini tidak semudah yang terlihat. Tingkat teknisnya jauh lebih kompetitif daripada yang dikatakan. Mereka telah bermain dengan kecepatan tinggi, dan setiap tantangan tidak boleh diremehkan, ujar Nani. Kami perlu mempersiapkan semuanya secara taktis dalam detail tiap menit, tambah Nani. Tanggapi komentar agresif dari Richarlison, Antonio Conte serang balik. Antonio Conte, baru-baru ini telah menanggapi wawancara eksplosif Richarlison. Pemain asal Brasil itu, sempat mengeluhkan kurangnya waktu bermain, setelah menjalani musim yang buruk. Pertama-tama saya menonton wawancara Richarlison. Dia tidak mengkritik saya. Dia mengatakan musimnya buruk, dan dia benar. Musimnya memang tidak bagus, balas Conte. Dia mengalami cedera, bermain dan mencetak gol di Liga Champions, dan kemudian pergi ke Piala Dunia. Dan kemudian mengalami cedera serius. Dia tidak mencetak gol untuk kami. Luciano Spalletti peringatkan Napoli. Napoli sangat diunggulkan untuk menjuarai Scudetto. Namun, Luciano Spalletti memperingatkan agar anak asuhnya untuk tidak cepat berpuas diri. Spalletti membantah anggapan bahwa memenangkan Scudetto Napoli hanyalah formalitas, dan mengesampingkan prospek Partenope untuk fokus pada kampanye Liga Champions mereka. Dengan beberapa penantang potensial yang telah mengendur, Spalletti ditanyai kapan gelar juara secara realistis dapat diamankan. Namun, ia tetap tidak tertarik untuk membicarakan hal tersebut. Jadwal super padat, Real Madrid hanya turunkan Karim Benzema di laga penting. Real Madrid akan menghadapi 8 hari yang krusial dalam musim mereka. Salah satu hal yang paling penting dalam menghadapi jadwal super padat mereka, adalah kebugaran seorang Karim Benzema. Dia mengalami benturan di pergelangan kakinya, dan mengalami pembengkakan. Dia sudah mulai berlatih secara individu hari ini, dan akan tersedia untuk pertandingan penting melawan Liverpool. Tapi tidak untuk laga besok, ucap Don Carlo kepada AS.